Halo anak-anak, selamat datang di kelas biologi. Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Febriana Deborah Seran dengan NIM 2101040026. Jadi, pertemuan kita ini kita akan belajar tentang virus. Namun, sebelum itu kita perlu ketahui terlebih dahulu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kita adalah pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Lalu adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui media pembelajaran berbasis video, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri virus, struktur virus, dan bagian-bagian virus secara kolaboratif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Nah, adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian dan sejarah virus. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri struktur dan bagian tubuh virus. Nah, pernahkah Anda mendengar tentang virus? Apakah virus pernah ada di sekitar kita? Jadi, apa itu virus? Yuk simak bersama dalam video berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian virus. Nah, virus adalah mikroorganisme yang terdiri dari materi genetik seperti DNA atau RNA yang terbungkus oleh protein. Virus tidak dapat berkembang biak atau bertahan hidup tanpa menginfeksi sel-sel organisme lain. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikut yaitu sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Berikut beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Adolf Meyer. Adolf Meyer merupakan seorang ilmuwan Jerman yang mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstrasi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Lalu yang kedua ada Dmitri Ivanovsky. Nah, Dmitri Ivanovsky merupakan seorang ilmuwan Rusia melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Yang ketiga yaitu Martinus Beijerinck. Martinus Beijerinck adalah seorang ilmuwan Belanda melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Beijerinck menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sangat sehat. Setelah tanaman yang sehat menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogeniknya tidak dapat berkurang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus yang pertama, virus berukuran sangat kecil, berkisar antara 0,02 sampai 0,3 makrometer.
dan paling besar berukuran 200 makrometer. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA dan DNA. Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Nah, yang berikut yaitu struktur tubuh virus. Pada gambar bagian atas yaitu kepala. Nah, kepala merupakan bagian dalam kepala virus yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Yang kedua yaitu leher. Nah, leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Lalu, ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang, sementara itu lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginfeksikan DNA dalam sel inang. Nah, lalu adapun jenis-jenis virus. Nah, jenis-jenis virus pada gambar bagian bawah yang pertama yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, virus ini yaitu penyebab AIDS dengan menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya pada sel TCD4. Ini melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Lalu pada gambar bagian bawah yang kedua yaitu bakteriofag. Nah, bakteriofag adalah virus yang dapat menginfeksi bakteri. Mereka dapat menyusup ke dalam bakteri, mereplikasi diri dan akhirnya merusak atau membunuh bakteri tersebut. Lalu pada gambar bagian bawah yang ketiga yaitu influenza virus. Nah, influenza virus ini menyebabkan flu. Ada 3 jenis utama influenza yaitu influenza A, B, dan C. Virus ini menyerang saluran pernapasan atas dan dapat menyebabkan gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Lalu pada gambar bagian bawah yang keempat terdapat adenovirus. Nah, adenovirus ini menyebabkan berbagai penyakit termasuk infeksi saluran pernapasan atas, peradangan mata, gastroenteritis, dan penyakit lainnya. Mereka dapat menyebar melalui udara, kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Nah, pada bagian gambar yang kelima yaitu tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, virus ini menyerang tanaman tembakau dan beberapa spesies tanaman lainnya. Tobacco mosaic virus menyebabkan bercak-bercak khas pada daun tanaman, menghambat pertumbuhan dan dapat mengurangi hasil panen. Yang keenam yaitu Ebola virus. Nah, virus ini menyebabkan penyakit Ebola yang memiliki tingkat kematian yang tinggi pada manusia. Gejalanya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, diare, dan dalam kasus parah dapat menyebabkan peradangan internal dan eksternal serta gagal organ. Yang berikut yaitu bagian-bagian virus. Bagian virus yang pertama berbentuk batang. Contohnya pada virus mosaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Lalu, bagian tubuh virus yang kedua bentuknya polihidris. Nah, contohnya pada adenovirus yaitu penyebab penyakit demam. Lalu bagian tubuh virus yang ketiga berbentuk bola. Nah, contohnya pada influenza virus dan penyebab penyakit AIDS. Lalu bagian tubuh virus yang keempat yaitu berbentuk huruf T. Nah, ini merupakan virus yang menyerang bakteri seperti bakteriofag. Sekian materi dari saya. Yang berikutnya yaitu kuis, silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan minggu depan ya. Nah, jadi inilah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih.